ini bagaimana Gideon ini mengusir musuh. Pujian tadi dari awal hingga akhir mengenai berperang gitu ya, berperang musuh kemenangan. Nah ini ternyata connect dengan pemimpin pujian. Ya, jadi kita juga berperang dengan panas ini tidak menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Walaupun tadi saya tanya ada ini, tapi dia nggak bisa tersambung ya. Dan tadi saya senang sekali karena drumnya itu berdebu-debu dia main. Betul dengan saya tahu. Nggak apa-apa, semangat, saya suka orang semangat. Oke, kita belajar dengan Gideon pasalnya ke-7 khususnya. Ada hal-hal yang tak terduga yang dialami oleh Gideon. Yang pertama yang kita lihat bahwa bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, ketika mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, ketika mereka mulai menyakiti hati Tuhan, pasal 6 dikatakan bahwa bangsa Midian bangsa Midian akhirnya itu jatuh ke tangan Midian. Bangsa Midian menekan mereka. Mereka ada di bawah penindasan bangsa Midian selama 7 tahun. Tapi di pasal 7 ini kita melihat bagaimana Tuhan memakai Gideon. Ada hal-hal yang tak terduga yang dialami di pasal 7 ini. Makanya saya sengaja tadi kita baca 25 ayat. Biar konsentrasi, walaupun panas ini berlalu. Kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menolong Gideon, menyatakan bagaimana ada berkat-berkat yang tak terduga, ada hal-hal yang tak terduga. Yang pertama yang kita lihat, panggilan yang tak terduga. Nah ya, biasanya kalau tak terduga itu mahasiswa tingkat 1 sampai 4, apalagi 4 paling suka hal-hal yang tak terduga. Sudah habis ini, ada berkat tak terduga. Sudah mengalami jalan buntu, ada pertolongan tak terduga. Pikiran sudah mentok, ada orang lain yang bisa menolong kita dengan hal-hal yang tak terduga. Kita lihat dulu yang pertama. Pertama itu ada panggilan yang tak terduga. Gideon merasa bahwa Tuhan, saya ini tidak layak. Saya ini tidak layak. Saya berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang kaya, yang punya kedudukan, sehingga saya dipromosikan, tidak. Tapi saya merasa bahwa saya itu tidak layak karena saya juga berasal dari keluarga yang lemah. Saya adalah orang yang paling terkecil di antara saudara-saudara saya. Kok kenapa Tuhan memanggil saya? Tuhan memilih saya dan memanggil saya dan mempercayakan pelayanan sebagai seorang hakim kepada saya. Sesuatu yang bagi dia Tuhan, saya tidak mungkin Tuhan salah pilih. Bukan saya orangnya, mungkin kakak saya, karena dia adalah orang yang gagah perkasa. Kalau mau diajak berperang, kasih sama kakak saya. Tapi Tuhan memilih Gideon. Ada nama Gideon di sini? Ada. Oh ada. Banyak angkat nih. Oh memang kita sehati ya. Anak saya juga Gideon. Iya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan memilih, bukan dilihat dari latar belakangnya Gideon. Tuhan memilih Gideon bukan dari keberadaannya yang luar biasa atau hebat. Tuhan memilih Gideon bukan dari penampilannya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa aku memilih engkau, aku mengutus engkau karena melihat hatinya. Amin. Tuhan pilih semua yang ada di sini karena Tuhan tahu hatimu. Amin. Bukan pikiranmu karena ada Sylvia ya? Bukan ya? Oh syukurlah. Gideon merasa bahwa Tuhan, sudahlah Tuhan. Tetapi dalam keberadaannya seperti itu, Tuhan tahu bahwa Gideon, aku memilihmu. Walaupun mungkin keluargamu, orang-orang lain di sekitarmu tidak menganggap kamu, tidak memperhitungkan kamu, tetapi aku memilih kamu. Itulah panggilan yang tak terduga yang pertama kali dialami oleh Gideon. Yang kedua, kita lihat ada perjuangan yang tak terduga. Kalau kita lihat tadi kan sudah baca ya, ayat 1 sampai 25. Semoga bukan hanya membaca langsung melempem,
Masuk kiri, masuk kiri keluar pom, masuk kiri keluar kanan, enggak ya? Nah, saya akan coba tes perjuangan yang tak terduga. Ada berapa jumlah pertama pasukan dari Gideon? Nah, kan baca ini bapak, ini baca. Hah? 300. Yang pertama. Berapa jumlah pertama pasukannya? Kayaknya ini masuk kanan keluar kiri atau melompat ini nggak masuk, tak sempat masuk. Berapa? 32.000. Enggak, bukan salah 32. Berapa coba Sari? Yang pertama kali 22 itu udah pulang. Awalnya berapa? 30. Berarti 25 ayat itu mempom ya. Berapa? Yang benar nanti sebentar ketemu ibu. Siapa yang mana yang menjawab yang benar mana? Berapa? Oh, yang di belakang ya, 32.000. Awalnya 32.000, baru pulanglah berapa? 22.000. Tinggal 10.000. Dan 10.000 disaring lagi tinggal 300. Kalau jawab bareng-bareng cepat semangat. Nah, ini satu perjuangan yang sungguh-sungguh tak terduga. Biasanya kalau orang mau berperang, semakin banyak pasukannya, semakin ukurannya, semakin dia pasti akan menang. Benar ya? Kalau lagi berperang ya, semakin banyak pasukannya, semakin banyak peralatannya untuk berperang, semakin banyaklah, semakin besarlah peluang untuk menang. Tetapi perjuangan Gideon bersama-sama dengan bangsa Israel ini sesuatu yang tak terduga. Tuhan, awalnya kan dia takut untuk maju berperang. Bukan hanya dia takut, tetapi malah Tuhan bilang terlalu banyak jumlahmu. 32.000 itu terlalu banyak, kurangi lagi. 22.000 pergi, tinggal 10.000. 10.000 lagi uji lagi bagaimana cara mereka yang benar, cara minum yang benar. Cara minum mana yang dipilih oleh Tuhan? Tangan atau jongkok? Oh, orang berasa. Yang mana? Baca ulang ya, ulang baca lagi 25 ayatnya. Dipilih lagi cara minum yang benar yang tinggal 300 orang. Tinggal 300 orang. Dan Gideon lihat bahwa musuhnya di lembah, di tempat yang bagus itu begitu banyak. Bahkan dibilang seperti tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi perjuangan yang sebetulnya dalam logika untuk berperang tidak masuk akal. Tetapi perjuangan mereka yang tak terduga ini, bagaimana Tuhan meluaskan hal itu? Karena firman Tuhan katakan, aku akan membuktikan kepadamu bahwa yang berperang bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena begitu banyak jumlahmu, tetapi demi nama Tuhan engkau berperang, pasti perjuanganmu akan berhasil. Amin. Aminnya ada kencang ini ya. Amin. Amin. Perjuangan tingkat 1 masih jauh, masih ada 3 tahun lagi ya. Ya, 3 tahun ya, 4 tahun ya. Perjuangan tingkat 4 tinggal beberapa bulan lagi. Tapi perjuanganmu sebentar belum selesai ketika dipindahkan belum, karena itu dalam awal kalian maju di dalam perang, dalam pelayanan di luar sana. Tetapi ingat bahwa mungkin di saat ini kita dalam proses Tuhan membentuk kita di tempat ini, di SE ini. Ada begitu banyak hal yang kita telah lakukan untuk berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan telah menunjukkan kesuksesan dalam hidupmu. Ingat, itu adalah modalmu untuk pelayanan ke depan, untuk melihat pelayanan ke depan. Dan ada banyak hal yang tak terduga yang kadang-kadang membuat Tuhan ini tidak mungkin Tuhan. Saya menghadapi pelayanan seperti ini, saya sudah mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi tidak ada tantangan seperti ini Tuhan. Tetapi ingat, di hal-hal yang
engkau berjuang bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena orang lain yang menolong engkau, tetapi tangan Tuhan yang berjuang bersama-sama denganmu. Amin ya. Jadi diawali dengan keraguan pesimis, ada strategi peperangan yang tidak biasanya, tetapi ada penguatan dari Tuhan. Tuhan katakan bahwa perjuanganmu bersama dengan aku. Perjuanganmu bersama dengan aku. Saat ini mungkin ada ketakutan, keraguan, pesimis. Tuhan, walaupun tinggal beberapa bulan, kenapa ini skripsi nggak jadi, ditolak terus. Apa mungkin sampai di sini aja Tuhan? Jangan. Katakan Tuhan terima kasih, karena dalam ketidakberdayaan saya, Tuhan menolong saya untuk saya mendapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, memohon supaya pertolongan Tuhan yang akan menyelesaikan garis akhir saya, sehingga saya layak mendapat Cindy SPDK ya. Amin. Karena dia udah mau selesai. Oke, yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah panggilan yang tak terduga, perjuangan yang tak terduga. Yang ketiga yang kita lihat ada kemenangan yang tak terduga. Haleluya. Panggilan tak terduga, mereka berjuang dengan sesuatu yang impossible, yang di luar pikiran mereka, akal mereka, perhitungan mereka. Tetapi yang ketiga ada kemenangan yang tak terduga. Kalau kita buka ayat tadi, ayat yang ke-19, ayat ke-23 sampai 25, Tuhan menunjukkan bahwa yang bagi mereka tidak mungkin, yang bagi mereka ukuran mereka, perhitungan mereka pasti kalah. Tuhan tunjukkan itu kemenangan yang tak terduga. Firman Tuhan katakan bahwa pasukan Israel mampu mengejar musuh bangsa Midian. Pasukan bangsa Israel mampu dengan 300 orang bisa mengejar jumlah yang begitu banyak yang tak terhitung. Firman Tuhan tadi katakan tak terhitung ya. Itu mereka mampu mengejar hanya dengan menggunakan apa? Tangan kanan memegang saka, tangan kiri memegang obor. Sudah 300 orang yang mereka lagi bawa peralatan mereka hanya dengan sangkakala dan obor. Sekarang mau uji dulu. Waktu Indonesia menang melawan Belanda, mereka pakai peralatan apa? Pembunuh kan? Pembunuh aja ya. Mungkin mereka pakai Alkitab ya. Kok ini obor bukan mobil runcing ya? Bukan. Tapi bisa mengalahkan ya. Bisa. Gideon melawan bangsa Midian yang begitu banyak, hanya meniup sangkakala di tangan kanan dan obor. Sudah 300 dengan menggunakan lagi sangkakala, meniup sangkakala dan obor. Tapi itu mujizat. Mereka menang. Amin. Firman Tuhan katakan mereka mampu mengejar jumlah musuh mereka dengan 300 orang meniup sangkakala. Sangkakala itu hanya ditiup dengan obor. Sangkakala menang. Amin. Bahkan bukan hanya mereka berhasil mengejar musuh yang begitu banyak, tetapi mereka berhasil menangkap bukan hanya satu raja mereka, tetapi 2 raja mereka berhasil ditangkap. Oke? Kemudian dikatakan bahwa dengan kekuatan mereka yang kecil, dengan kekuatan mereka apa adanya, tetapi mereka bisa, ayat 25 katakan, mereka menang. Mereka mampu mengejar musuh dan bahkan mengalahkan. Jadi ada hal tak terduga ya. Ini menang tak terduga, bukan karena menang mereka karena mereka itu punya pasukan yang begitu banyak, bukan. Tetapi dengan pasukan yang sangat terbatas, yang bagi ukuran mereka itu tidak mungkin, tetapi dijadikan mungkin oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka berperang demi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Semua mau menang,
sampai di tahap pindah apa ini? Tadi tahu kan? Mau menang? Amin? Amin. Oke. Ada banyak hal yang terduga yang kadang kala menghantui kita, kadang-kadang membuat kita pesimis. Tuhan, kayaknya saya tak terpanggil ini. Banyak teman-teman, banyak sekali talenta mereka. Saya nggak punya Tuhan. Tuhan, kalau lihat teman-teman di sekeliling mereka itu, waduh hidupnya mereka itu enak. Kalau saya hanya hidup pas-pasan. Ingat, semua yang ada di tempat ini, Tuhan telah memanggil kita dalam panggilan bahwa tidak melihat siapa kita, latar belakang kita, kekuatan kelemahan kita, tapi Tuhan telah pilih. Dalam perjalanan perjuangan kita, ingat, dalam kelemahanmu, justru disitulah kuasa Tuhan akan sempurna dalam perjalanan kuliah, sampai Tuhan bawa engkau menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu quotes yang saya baca